Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Hari ini kita masuk pada sambungan dari pekan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang awamilul ismi, pada hari ini kita akan berbicara tentang awamilul mudhari'. Saya sampaikan pada saudara-saudara bahwa materi awamilul mudhari' ini bukan hanya sudah diulang berkali-kali di pekan-pekan sebelumnya, bahkan di contoh-contoh, namun juga ketika saudara-saudara sekalian belajar ilmu dasar di level 1 dan 2, awamilul mudhari' ini bahkan saudara sudah hafal, ya, sudah dinyanyikan, sudah dikuiskan, sudah diteskan, sudah macam-macam. Namun demikian, setelah saudara menerima materi ini dan setelah saudara baca, saudara akan menikmati kedalaman informasi tentang awamilul mudhari'. Ya, tentunya bagi saudara-saudara yang sudah benar-benar membaca dan menyelaminya, dengan hari ini saya ulas kembali. Semoga ini menjadi ulasan terakhir tentang awamilul mudhari' yang sudah purna bagi saudara. Dan saudara kemudian berikutnya silahkan untuk menggunakan ilmu ini dengan paripurna pula. Awamilul mudhari' ini, subbab poin 4.4, yaitu perubahan harokat ini, kita kembali mengingatkan saudara-saudara tentang mabni agar kita sadar ketika berhadapan dengan mabni tidak harus repot-repot memikirkan tentang i'rabnya, yaitu kata yang tidak mengalami perubahan pada harokat akhirnya. Sedangkan mu'rab adalah yang dapat mengalami perubahan pada harokat akhir. Diingatkan pula tentang isim, di mana isim itu ada yang mabni, yang diantaranya dikelompokkan menjadi huruf. Sedangkan sisanya adalah mu'rab, isim-isim itu. Kemudian i'rab sendiri, yang disebut mu'rab adalah sebuah kata yang bisa berubah i'rabnya. Nah, i'rab itu sendiri kita definisikan lagi adalah perubahan harokat yang terjadi pada akhir kata, bisa rofa, nasab, jar, dan jazm, baik akibat adanya awamilul sebelumnya atau karena jabatan, status, kedudukan yang diemban. Awamilul adalah suatu penyebab atau yang menyuruh, yang membuat kata setelah awamilul ini harus dibaca rofa, domah dan tasrifnya, atau nasab, fathah dan tasrifnya, jar, itu kasroh dan tasrifnya, dan jazm, sukun dan tasrifnya. Nah, pernyataan sampai baris ini sudah juga berulang-ulang disampaikan. Sehingga apabila kita lihat dari pernyataan tersebut, dan dari penjelasan sebelumnya, isim itu hanya bisa memiliki i'rabnya rofa, nasab, atau jar. Tidak ada yang jazm. Sebaliknya, fi'il mudhari' itu hanya rofa, nasab, dan jazm. Tidak ada yang jar. Walaupun nanti saudara ketemukan di dalam Al-Quran, ada yang berharokat jar atau kasroh, itu bukan penyebab kebutuhan dari ilmu nahwu sorof atau penempatan i'rab, tapi berdasarkan imla, berdasarkan kesesuaian pengucapan. Jadi itu nanti walaupun muncul bukan karena kebutuhan daripada i'rab itu sendiri. Nah, jadi kalau dari ilmu i'rab, fi'il mudhari itu hanya rofa, nasab, dan jazm. Dan di sini terlihat fi'il yang ditulis itu bukan sebelah kirinya isim dan sebelah kanannya fi'il. Bukan. Karena dengan sengaja ditulis fi'il mudhari', artinya kita harus sadar fi'il-fi'il yang lain tidak bisa merubah i'rabnya. Ada fi'il madi, ada fi'il amr, fi'il nahi,
Itu tidak bisa. Dia itu adalah termasuk mabni. Jadi yang mu'rob hanya fi'il mudhari. Dan ternyata pekan-pekan lalu sudah dijelaskan. Di antara fi'il mudhari yang 14 domirnya itu, ada 2 domir yang tidak bisa berubah. Hanya 12 yang bisa berubah. Begitu. Jadi nanti sesudah kita berulang-ulang, sesudah kita akan kemudian masuk dalam pikiran kita dengan mudah semua aturan-aturan tersebut. Tidak perlu dihafal. Saudara mengerti saja sudah akan bisa malah menuliskan sendiri. Begitu. Jadi untuk mengingatkan kembali, kita perhatikan pelajaran di pekan 2. Jauh sekali memang. Di pekan 2 halaman 8 sudah dimunculkan. Apa itu? Bahkan ini sebetulnya ada juga di level 1 dulu. Tertulis tasrif dari fiil. Kalau di level 1, kalau di buku saya, di pekan 2 halaman 8 tertulisnya tasrif dari fiil mudhari. Nah, kenapa mudhari? Saya katakan tadi karena fiil-fiil yang lain adalah mabni. Nah, yang mudhari ini aslinya adalah rofa. Aslinya itu adalah rofa. Aslinya adalah rofa. Gitu. Aslinya rofa. Namun kemudian dengan yang namanya awamilul bisa berubah jadi nasab, diminta berubah jadi jazm. Nah, ketika dia berubah jadi nasab menjadi jazm karena diperintah oleh awamilul itu, maka dari domir yang 14 ini, kalau saya perkecil lagi, masih ingat cerita ini? Dari 14 domir ini, kurang kecil. Nah, gitu. Dari 14 domir ini, saya sudah katakan kita punya rumus yang namanya 5, 5, 2, 2. Apa itu 5 yang pertama? Saudara lihat di sini, ada yang berharokat domah rofaknya. Ada 5. Di mana itu? 1, begitu. Lihatlah yang tunggal. 2, juga ketemu yang tunggal. Laki-laki maupun perempuan, begitu yang tunggal, yaitu huwa dan dia. Kemudian saudara temukan lagi yang tunggal. Siapa itu? Adalah wanita. Tapi wanita yang tunggal ini untuk yang laki-laki tunggal ini, karena yang wanita nanti tidak boleh berubah ya. Jadi ada yang tunggal laki-laki, kemudian ada tunggal wanita untuk yang gaib, ininya gaib ya. Kemudian barulah kita lihat ada juga tunggal yang muzakkar, yang laki-laki, baru yang dekat dengan kita, yang berbicara, ana, nahnu, gitu. Yang gaib dua-duanya. Kemudian yang mukhotob, yang diajak bicara, itu cuma yang laki-laki. Dan kemudian yang dekat, yaitu yang kita, yang berbicara, ya, ana, nahnu. Jadi 5 ini, 5 yang pertama ini, ketika rofa, dia adalah domah, tapi dia boleh atau harus berubah menjadi fathah, harus berubah menjadi sukun ketika dia jam. Ya, ketika dia nasab dia jadi fathah, ketika dia jazm dia berubah jadi sukun. Lihat kelima-limanya begitu. Seperti itu. Itu konsep yang 5. Yang kedua, ada yang 5 yang kedua. 5 yang kedua ini adalah mereka-mereka yang ada nunnya di belakang dan kita buang hadfun nun itu. Dan tidak diganti apapun, benar-benar 100% dibuang. Apa itu? Yang untuk jumlah 2. 2 laki-laki, 2 perempuan, 2 laki-laki lagi, 2 perempuan lagi, ditambah yang tadi tertinggal yaitu tunggal perempuan. Nah, itu apa bentuknya? Ani, 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 ina. Tuh. Ani yang 2, ani yang 2, ani yang 2, ani yang kemudian baru ina yang perempuan 1. Kelima-limanya
itu nunnya dibuang ketika dia jadi nasab atau jajem. Coba lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, sudah 10. Tapi ada juga nun yang dibuang, tapi nun yang dibuangnya harus dihadirkan alif sebagai tanda, yaitu kalau dia jamak. Jamak yang jauh untuk laki-laki, begitu, yaitu yang goi. Kemudian juga di sini jamak yang diajak bicara untuk wanita di sini yang ada una. Nah, yang una ini berubah menjadi wawu alif. Jadi kalau tadi ani dan ina dibuang betulan, kalau yang jamak yang ada wawunya itu dikasih alif. Begitu. Jadi muncullah 2. 5, 5, 2. 2 yang lain. Ini yang saya katakan mabni. Dia tidak boleh berubah dan dia tidak pernah berubah. Baik ketika rofa dirubah menjadi nasab maupun jadi jajem. Apa itu? Coba lihat, kita lihat di sini. Yaitu di sini, mana ini? Nah, jamak wanita itu ketika berakhiran sukun dan na, maka ketika nasab maupun jajem, jadi di sini dia tidak pernah berubah, mau di nasab maupun di jajem, dia tetap bentuknya seperti itu kecuali ditambahi awamil. Contohnya ketika dikasih supaya nasab kasih an, tetap aja dari tabulna menjadi an. Yang tabulna maupun yang yapulna dua-duanya tetap aja yapulna dan tabulna. Baik di nasab maupun di jajemnya. Nah, itulah konsep yang harus saudara mengerti cerita 5522. Untuk memudahkan dalam kondisi apapun saudara nanti melihat di dalam Al-Quran, ketika ingat cerita ini, maka ketika saudara melihat dalam posisi ada fathah, ada sukun, saudara pikir bagaimana rofaknya. Berarti bagaimana domirnya. Jadi saudara langsung bisa menangkap domir. Gitu. Dan menangkap kira-kira ini penyebabnya karena ada lam atau ada an atau karena apa dan sebagainya. Ya. Jadi pengulangan ini sudah saya lakukan cerita 5522 itu dan sudah ada di dinding saudara. Saudara pelototi, saudara lihat lagi, saudara nikmati lagi. Jangan lupa. Gitu ya. Mari kita lihat. Di sini dikatakan sehingga yang dimaksud dengan ropa, nasab, dan jajem adalah ropa adalah harokat domah dan tasrifnya. Nasab adalah harokat fathah dan tasrifnya. Jajem adalah harokat sukun dan tasrifnya. Untuk mempermudah ingatan, cari mengubah dari ropa ke nasab dan jajem saat mencari, itu harus ingatan saat mencari, adalah konsep 5522. Saat mencari adalah konsep 552. 5 buah kata yang pada saat ropa diberi harokat domah diubah menjadi fathah atau sukun pada saat nasab dan jajem. Ya, saudara lihat tadi, yaitu yang sendiri, dan yang rame-rame tapi dekat. Jadi di situ huwa, hiya, ana, anta, dan nahnu. Ya. 5 buah kata pada saat ropa diberi ina dan ani dan ina ini, yaitu untuk 2 dan untuk wanita yang 1, maka dibuang nunnya, harfun nun pada saat nasab dan jajem, yaitu ketika saudara lihat di huma, antuma maupun anti. Begitu, anti itu yang ina ini anti. Ya. Yang lain ini 2. Huma 2, antuma 2. Huma untuk 2 laki-laki, antuma untuk 2 wanita. Yang 2 itu dihilangkan saja nunnya pada saat berubah menjadi nasab atau jajem. Dan kemudian ada 2 buah kata yang pada saat ropa diberi una itu yang biasanya dipakai tanda jamak muzakkar, jamak laki-laki. Pada saat nasab dan jajem dibuang huruf nun, harfun nun, ditambah alif.
sebagai penanda bahwa huruf wawu adalah tanda jamak, bukan huruf asli. Jadi wawunya sebagai tanda jamak, yaitu yang terjadi pada hum maupun antum pada jamak, gitu ya, pada jamak laki-laki. Nah, karena kenapa? Jamak wanita malah tidak boleh berubah sama sekali tadi itu, ya, yaitu yang berikutnya. Yang ini jamak laki-laki, sedangkan yang ini jamak wanita. Ya, yang dua itu dua untuk jamak laki-laki, dua untuk jamak wanita. Dua buah kata yang pada saat rofa diberi harokat, nah, yang biasa dipakai tanda jamak muannats atau jamak perempuan, pada saat nasab dan jazm tetap tidak pernah diubah, tidak pernah bisa diubah, yaitu yang terjadi pada dhamir. Yang ini yang saya katakan sebagai mabninya fi'il mudhari. Ada dua mabni, jadi hanya 12 yang mu'rab. Huruf yang dipakai sebagai awamil mudhari, yaitu yang memerintah perubahan i'rab dari fi'il mudhari adalah an yansibah. Sebagai yang pertama, an yansibah adalah huruf yang dapat memerintah fi'il mudhari supaya beri'rab nasab atau fathah. Saya tidak sebutkan kolom nomor berapa untuk supaya saudara dari sekarang berusaha membuang di kepala itu nomor-nomor yang 1 sampai 26 untuk justru membuka nempel kepada judul daripada kolom tersebut, karena judul kolom tersebut tidak sembarangan, karena itu adalah sebuah perintah. An yansibah. Gitu. An yansibah. An yansibah ini tujuannya adalah untuk menasobkan atau membuat fi'il mudhari beri'rab nasab. Itu dia menjadi fathah dan tasrifnya. Ketika ada huruf an yansibah awamilul baru diikuti dengan fi'il mudhari, maka kemudian fi'il mudhari'nya beri'rab nasab. Gitu. Contoh di sini walan taf'alu, wa-nya dan lannya tidak akan. Kalau lam itu tidak, kalau lan itu tidak akan. Jadi lam itu pendek kejadiannya atau saat terjadi. Kalau lan itu tidak akan, bisa terjadi saat ini dan seterusnya. Bisa juga akan terjadi berikutnya. Lan. Ya. Lan. Jadi tidak akan di sini. Taf'alu. Kalian kerjakan. Gitu ya. Nah, karena ada wawu alif. Nah, wawu alif ini asalnya wawu nun. Gitu. Dan itu sebagai penunjuk jamak. Maka karena di depannya ada ta, menjadi kalian. Kalau di depannya ada ya, maka dia menjadi hum atau mereka. Karena dimulai dengan ta, maka terjemahnya menjadi kalian. Begitu. Kalian kerjakan. Padahal kalau fi'il mudhari kalian kerjakan, taf'aluna. Karena ada lan, maka nunnya dibuang, diganti menjadi alif. Lan taf'alu. Begitu. Itu kita ambil misalnya dari ayat ke-24 Al-Baqarah. Adapun huruf yang termasuk dalam kelompok an yansibah ini ada banyak. Ada an. Ya, maknanya adalah hendaknya, bahwa, atau ada berdekatan dengan itu. Lan itu tidak akan. Idzan kalau demikian. Kai supaya, li supaya, hatta itu hingga. Nanti hatta juga ada di tempat lain. Ya. Hatta yang ini ya. Jadi kita lihat bahwa dari yang sekarang dituliskan ada 6 ini, kemudian bertanya, apakah memang ada yang di luar 6? Ada. Tetapi sangat sedikit dan sangat jarang kemunculannya sehingga tidak dimasukkan di dalam kolom yang kita miliki sebagai an yansibah. Jadi kalau nanti suatu hari ketemu di ayat sekian, di surat sekian, di sesuatu yang an yansibah ini tetapi tidak termasuk di 6 ini, jangan heran. Tetapi itu tidak muncul sering. Yang sering yang ini. Begitu. Walan taf'alu. Ya, itu adalah satu awamilul yang bisa. Nah ini bahasanya. Bisa menyuruh fi'il mudhari menjadi nasab. Gitu. Tapi
Apakah itu kemudian nanti suatu saat ketemu setelah lan itu tidak mengubah? Bisa, namanya juga bisa. Bisa itu artinya pada umumnya dilakukan, tapi nanti selalu ada namanya kekecualian, gitu ya. Ada kekecualian dengan kasus-kasus tertentu. Nanti kita akan temui pada saat kita berlatih di beberapa ayat berikutnya. Yang kedua adalah la tajjum, adalah huruf yang dapat memerintah fi'il mudhari supaya beri'rab jazm atau sukun. Contohnya di sini juga la tufsidu, itu berasal dari la, asalnya dari fi'il mudhari tufsiduna. Nah, tufsiduna itu fi'il mudhari. Ketika dikasih la, maka menjadi tufsidu dan dibacanya satu rangkai. La tufsidu. Karena la tufsidu itu memiliki nama sendiri, namanya fi'il nahi. La tufsidu fi'il nahi, satu kesatuan. Gitu, la tufsidu, janganlah berbuat kerusakan. Atau kalau diterjemahkan secara komplit, janganlah kalian, karena ada taknya di depan, la tuf, kalian berbuat kerusakan. Begitu, dari ayat ke-11. Khusus untuk kata yang bersambung seperti ini, la tufsidu, gitu, asalnya la tufsiduna, aslinya tufsiduna, disebut fi'il nahi. Jadi la atau la tajum ini dapat untuk membuat fi'il nahi. Tujuannya untuk membuat fi'il nahi, maka fi'il mudhari dikasih la. Adapun huruf yang termasuk dalam kelompok la tajum ini adalah hanya satu. Ya, mudah-mudahan dengan satu ini saudara hafal la tajum gitu. Nggak usah dihafal nomornya, nggak apa-apa. La tajum. Kalau mulai dengan ta. Tapi kalau dimulai dengan ya, nah, gitu ya. Ini sebagai penanda. Kenapa pakai ta? Karena ta itu nanti ujung-ujungnya ke kalian karena perintah. Kalau perintah ke orang kedua. Gitu. Kalau ke mukhotob. Ya, sehingga yang dipilih bukan la yufsidu, la yufsidu. Kalau la yufsidu nanti jatuhnya itu pasti la yufsiduna, menjadi tidak, larinya bukan ke la ta'jum ini, gitu ya. Nanti saudara akan lihat kasusnya, ya. Nanti akan saudara ketemukan. La yajum ini, kalau la yajum itu umum, mulai dari domir pertama sampai ke-14 bisa saja ditempati oleh lam. Contohnya di sini di ayat ke-6. Am lam tundirhum, am lam tundirhum. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, yang la ini berlaku hanya kepada 6 domir, ya. Karena nahi itu hanya ada 6. Seperti halnya amr ada 6 juga. Nah, sedangkan lam yazum ini berlaku kepada ke-14-14-nya. Contohnya am lam tundirhum, ya. Tundir di sini asalnya dari tundiru. Tundiru itu adalah beri peringatan, atau karena itu tundir menjadi kalian. Tundir, lam tundir, beri peringatan. Atau tidak, engkau diterjemahkan menjadi engkau di sini, boleh juga engkau beri peringatan, begitu ya. Adapun huruf yang termasuk dalam kelompok lam yazum diantaranya lam tidak, lama tidak, liwal fal hendaklah, liwal fal tiga-tiganya hendaklah, begitu ya, yang saudara pernah hafal ya. Jadi dengan sederhana menghafal hanya yang 5 ini, saya kira juga sudah lolos, saudara sudah level 1-2 ini sudah lulus ya, sudah hafal semua. Yang keempat, asartu wal jawabu yazuma, adalah huruf yang dapat memerintah fi'il mudhari supaya berirob jazm sukun, bahkan bisa memerintah 2 fi'il mudhari, 2 buah sekaligus, yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab. Fi'il syarat dan fi'il jawab itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia seperti sebab dan akibat. Ya. Contohnya di sini, saya kasih contoh sederhana. Quran Al-Baqarah ayat ke-23. Wa in kuntum fi roibin. Nah, ini tidak ada yang dirubah.
Wa in kuntum fi raibin, tidak ada birunya. Dan jika kamu dalam keraguan, ya, kuntum di situ sebetulnya harusnya kalian dalam keraguan. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan. Karena kuntum ini adalah sebagai fi'il madi, fi'il madi. Sementara in itu memerintah kepada fi'il mudhari. Karena yang diperintah bukan fi'il mudhari, maka dia tidak pernah bisa berubah. Kenapa? Karena fi'il madi adalah mabni. Nah, ini sengaja saya munculkan contoh supaya saudara lihat ketika walaupun ada in, dia tidak mempengaruhi apapun. Karena yang mau dipengaruhinya tidak bergeming. Dia fi'il mabni. Nah, tetapi kalau contoh di bawahnya, di ayat ke-85, wa in ya'tukum usaratu faduhum. Wa in, dan jika ya'tu, itu di situ dari ya'tuna, ya'tuna ada waw nun, sehingga mereka datang, jadi usoro, itu mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus tufadu, kamu tebus, gitu ya, mereka, kamu tebus mereka. Maka di sini dilihat bahwa ya'tuna, ya'tuna, una, hilang nunnya, diganti dengan alif, gitu, diganti dengan alif. Loh, kok di sini tidak ada alifnya? Karena kebetulan digabung di sini dengan maf'ulnya kum. Sehingga alif tidak dibutuhkan lagi karena dia di tengah kalimat, di tengah sebuah kata, kalimat, maka cukup aja ya'tukum gitu. Dan dia atau mereka datang kepadamu, kumnya itu mu, kepadamu, begitu. Atau kepada kalian, ini dua-duanya harusnya kepada kalian. Jika mereka datang kepada kalian, gitu ya. Tetapi untuk supaya lebih direct diterjemahkan sebagai mu, kamu, gitu ya. Jadi di sini terlihat ini pasti asalnya fi'il mudhari. Una, gitu. Begitu juga di sini jika mereka datang kepadamu, itu sebabnya sebagai wartawan kamu tebus mereka. Nah, ini sebagai jawabnya. Tufadu asal juga sama. Itu asalnya tufaduna. Tufaduna. Duna. Una. Nah, una ini kemudian menjadi tinggal waw alif. Dan kemudian karena bersatu dengan hum, maka alifnya tidak perlu lagi dibutuhkan. Jadi cukup tufadu hum. Orang mengerti bahwa wawunya di situ adalah wawu jamak. Gitu. Nah, berikutnya ketika kita lihat di ayat 829, inna tattaqullaha yaz'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa, nah satu kalimat pertama ada maf'ulnya Allah. Jika kamu bertakwa kepada Allah, sampai di situ yaz'al lakum furqana, yaj'al, gitu ya. Dia akan memberikan kepada kalian, lakum, kepada kalian, furqanan, furqan, begitu. Nah, tetapi kepada kaliannya tidak diperlukan karena di depan sudah dibaca, jika kamu bertakwa atau jika kalian bertakwa, tidak diulangi lagi, maka kalian akan atau dia akan memberikan kepada kaliannya, tidak diulangi lagi dalam terjemahan. Tetapi yang menarik di sini muncul dalam terjemahan niscaya. Walaupun di tengahnya di sini tidak dikasih fa. Nah, ya kadang-kadang di situ dikasih fa. Sorry, bukan di situ poinnya. Salah posisi. Di sini sebelumnya. Nah, biasanya di situ dikasih fa. Maka atau sehingga atau akhirnya atau apapun bahasa yang enak gitu. Nah, tetapi karena kita sudah mafhum ini adalah syarat dan jawab, maka kita
selipkan di situ kata maka, kata niscaya diperbolehkan dalam terjemahannya. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Ini dua. Ini satu kalimat sempurna yang di depan. Ini kalimat sempurna yang lain di belakang. Begitu. Ada syarat, ada jawab. Begitu. Adapun huruf yang termasuk dalam kelompok asartu wal jawabu, ada in, jika, man, siapa, ma, apa, ai, nama, ya. Hai suma, dimanapun, gitu. Jadi, saudara sekarang sudah memiliki yang disebut asartu wal jawabu. Nah, ada asartu yang lain yang tidak pakai ya juma. Sebetulnya asartu wal jawabu juga. Yang ini harusnya asartu wal jawabu ya juma, tetapi di buku ditulisnya cuma sampai wal jawabu. Tambahin saja ya jumanya. Sedangkan yang lain, yang 14, asartu saja ditulisnya. Harusnya asartu wal jawabu. Karena dia pun sama, ada syarat jawab. Tetapi tidak membuat jazm di kelompok yang lain. Kalau yang ini kelompok yang bisa membuat jazm, yang lain tidak membuat jazm. Itu aja bedanya. Di masalah jazmnya ini aja. Gitu.